warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata dari 2.3, yaitu coaching sebagai supervisi akademik. Nah, kali ini nanti akan ada saya sebagai supervisor untuk mensupervisi teman saya. Nanti akan ada Bu Susi dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga nanti adalah pasca observasi. Siap Bu Susi? Ya, siap Bu. Bu Susi lagi ngapain hari ini? Ya, ini lagi mau mempersiapkan pembelajaran untuk nanti di kelas. Bu Susi, saya minta bantuannya. Saya ini mau melakukan aksi nyata untuk 2.3 untuk tugas untuk penggerak nih. Nanti ketika Bu Susi melakukan pembelajaran di kelas, saya sebagai observernya ya. Nanti kita akan melakukan 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi kita di kelas, kemudian pasca observasi nanti kita diskusi tentang pembelajaran yang telah dilakukan Bu Susi di kelas. Gitu ya. Saya minta bantuannya ini. Nah, Bu Susi punya jam ngajar kapan dan berapa jam? Untuk hari ini nanti ada jam saya di kelas 10 jam 5.06 sekitar jam 10 siang nanti di kelas 10 TKROA dengan mata pelajaran teknik dasar otomotif. Oh, berarti nanti jam ke-5.06 ada pelajaran TDO ya. Berarti kita nanti akan observasi kegiatan mata pelajaran kejiwaan, dasar kejiwaannya. Terus nanti jumlah siswa di kelasnya Bu Susi berapa? 26. 26. Berarti ya standar kelas ruangan kelas seperti itu. Kemudian nanti Bu Susi akan belajar dengan anak-anak, yaitu TDO, teknik dasar otomotif. Tujuan pembelajarannya apa? Nanti untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya perbedaan siklus motor bensin 2 tak dan 4 tak. Setelah tujuannya tadi Bu Susi utarakan tentang pelajaran TDO, kemudian area pengembangan Bu Susi untuk pembelajaran nanti seperti apa? Untuk hari ini nanti pembelajaran saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten, proses, dan ketiga. Untuk yang konten nanti menggunakan minat belajar mereka. Mereka mencari referensi untuk pembelajarannya sendiri, baik itu video, baik itu gambar, ataupun web atau tulisan atau buku pelajaran. Berarti ada itu ya konten. Kemudian prosesnya nanti bagaimana? Nanti proses yang saya harapkan nanti mereka bisa mandiri mencari referensi materi dari apa yang sudah saya sampaikan. Tujuan pembelajarannya mereka mencari referensi materi sendiri untuk mereka pelajari. Kemudian tadi konten, proses, terus produk akhirnya nanti kira-kira yang diinginkan Bu Susi kepada anak ini apa? Nanti anak membuat dari tadi yang mereka inginkan, dari video, gambar, dan web. Mereka nanti membuat produk untuk menyampaikan perbedaan dari motor bensin 2 tak dan motor bensin 4 tak. Disampaikan baik itu berupa video, berupa gambar, dan berupa tulisan atau artikel seperti itu. Ada kaitannya apa dan nanti kira-kira anak itu dibawa ke bengkel? Nanti anak proses pembuatan produknya yang terakhir nanti mereka di bengkel. Jadi mereka nanti alat media bahannya di sana semua. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nanti untuk membuat produknya mereka di bengkel. Berarti nanti yang terakhir itu ada pembelajaran di bengkel. Berarti anak-anak itu nanti tahu
kontekstualnya seperti apa, alatnya apa, bentuknya bagaimana, sistem kerjanya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian strategi untuk Bu Susi bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik itu Bu Susi punya strategi seperti apa? Jadi strateginya saya sudah mempersiapkan beberapa modul ajar, terus LKPD, terus asesmen. Bu Susi sudah membuatnya itu Sudah. berapa jam pelajaran nanti? 2 kali 45 menit, 2 jam pelajaran. Pelajaran apakah itu nanti benar-benar yakin selesai semua? Ya, nanti kita lihat saja di lapangan. 3 tadi ada konten, proses, produk, Ya. nanti ada di bengkel, kemudian ada dan lain-lainnya tuh 2 jam pelajaran apakah cukup? Ya, nanti kita Kita coba dulu ya. seperti Tadi Bu Susi kan mau membuat modul ajar nih. Nah, secara garis besar modul ajar yang ingin dibuat Bu Susi agar pembelajaran berdiferensiasi ini goal, tujuannya tercapai, kira-kira isinya di modul ajarnya Bu Susi apa saja? ya. Yang pasti di modul ajar terdapat tujuan pembelajaran, Ya, tujuan terus pembelajaran harus ada. pertanyaan pemantik ada, Hmm, terus penjelasan tentang diferensiasi konten, proses sama produknya muncul di situ, terus kemudian asesmen berupa soal evaluasi. Nah, mungkin Bu Susi bisa membuat modul ajar yang baik dan lengkap. Artinya apa? Baik itu dengan struktur bahasa yang baik, terusan pemilihan kata yang tidak terlalu ruwet di dalamnya. Yang penting itu tepat, yang diinginkan apa ya itu yang ditulis. Kemudian agar orang lain, misalnya yang buat Bu Susi nih, saya bukan fisiknya TDO, saya karena fisika, orang lain tuh bisa membacanya, gitu loh, yang baik dan terbaca oleh orang dan mudah dipahami. Kemudian ada konten, proses, produk, itu alangkah baiknya nanti per bagian itu dikasih keterangan, ini loh diferensi kontennya apa, ini loh diferensi prosesnya yang seperti ini yang diinginkan, produknya di sini diberi gambaran. Nah, terus apakah anak-anak itu sudah pernah melakukan pembelajaran diferensi sebelumnya atau belum? Baru pertama kali besok pembelajaran dengan diferensiasi. Nah, untuk hal yang baru ke anak, alangkah baiknya itu diinformasikan di awal dulu. Sebelum pembelajaran dimulai atau pertemuan sebelumnya itu anak dikasih tahu, anak-anak besok kita pembelajaran berdiferensi ya, paling tidak dia tahu gambarannya seperti ini, biar dia itu ada persiapan di rumah, persiapan diri dan lain-lain. Kemudian asesmen itu alangkah baiknya jika dilengkapi dengan rubrik penilaian. Jadi misalkan nanti Bu Susi di RP-nya atau modul ajarnya digunakan orang lain, itu yang diinginkan Bu Susi itu tersampaikan cara penilaiannya seperti apa, itu dilengkapi dengan rubrik 1, 2, 3 atau terserah Bu Susi nanti seperti apa. Terus yang tidak kalah pentingnya, nah ini terkadang dilupakan, di awal pembelajaran nanti kalau bisa Bu Susi menerangkan cara penilaiannya seperti apa, jadi biar anak tahu saya tuh dinilai dari segi ini. Jadi ketika anak ini mendapatkan nilai yang bagus, dia tahu saya harus seperti ini dan ini. Tuh, gitu ya Bu Susi ya. Nah, berarti nanti jam ke 5.06 saya masuk kelas Bu Susi sebagai observer ya. Oke, terima kasih Bu Susi atas bantuannya. Kita bertemu nanti jam ke 5.06 untuk observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Sehat semua hari ini? Ada yang
melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan pembelajaran menyelesaikan masalah tentang perbedaan. Untuk melihat video, menonton video, silakan nanti kalian mempelajari materi perbedaan motor bensin 2 tak dan 4 tak dengan cara menonton video ya. Yang kedua, jika kalian suka dengan melihat gambar atau suatu poster, silakan kalian nanti pembelajarannya mengetahui perbedaannya, silakan kalian melihat poster atau gambar. Nah, jika kalian lebih suka ke membaca, literasi, lihat buku, silakan kalian bisa mengambil buku di depan yang sudah disediakan. Paham? Oke, ada yang sudah selesai? Oke, ambil ya. Nah, tadi kita sudah melihat observasi dari pembelajarannya Bu Susi. Sekarang kita maju ke tahap 3, yaitu pasca observasi. Nanti saya akan melakukan percakapan dengan menggunakan coaching dengan alur Tirta. Bu Rizka, tadi kan saya sudah mengobservasi jenengan untuk pembelajaran di kelas. Nah, gimana Bu perasaannya setelah mengajar dengan anak-anak di kelas selama 2 jam pelajaran dulu? Ya, perasaannya yang terutama senang sekali, sudah lega, sudah bisa melakukan pembelajaran seperti apa yang direncanakan. Nah, berarti tadi di kelas itu menggunakan model pembelajaran apa? Untuk pembelajaran diferensiasi dengan melakukan 3 macam model pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran berupa video, gambar, kemudian tulisan atau web. Nah, ada 3 macam berarti ya. Ya, Ada gambar, tulisan, sama web. Ini baru pertama kali atau dulunya Bu Susi sudah pernah menggunakan ini? Baru pertama kali. Nah, terus reaksi anak-anaknya bagaimana? Untuk reaksi anak sendiri, mereka beberapa cukup antusias dikarenakan ini kan baru pertama kali. Jadi ada beberapa model pembelajaran bervariasi, mereka jadinya itu antusias. Dia antusias, ada yang video, ada yang tadi sudah saya sampaikan, mereka itu cukup antusias mengikuti pembelajaran tersebut. Tadi kan sudah pembelajaran di kelas 2 jam pelajaran, berarti kan 2 kali 45 menit dengan model diferensiasi. Nah, menurut Bu Susi ini jam tersebut 2 kali jam pelajaran itu apakah bisa mencakup semuanya? Menurut saya kalau 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran untuk sistem pembelajaran diferensiasi waktunya tidak cukup. Nah, kalau pembelajaran diferensiasi waktunya 2 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan di hari yang berbeda. Jadi 4 kali lipat ya? Ya, 2 kali pertemuan 4 jam. Tadi kan untuk pembagian berdiferensiasi ada konten, kemudian proses sama produk, 2 kali pertemuan, berarti kan 4 jam. Nah, itu pembagiannya menurut Bu Susi yang pas, yang sesuai dengan keadaan anak tadi bagaimana? Kalau menurut saya untuk diferensiasi
konten, proses, dan produknya. Itu untuk pertemuan yang pertama kita gunakan untuk proses sama konten. Itu dijadikan satu kali pertemuan. Kemudian untuk yang diferensiasi produk itu nanti di pertemuan berikutnya. Soalnya untuk diferensiasi produknya itu memerlukan durasi waktu yang lebih panjang dan melibatkan persiapan anak, pengondisian alat-alat di bengkel untuk melakukan diferensiasi produk. Jadinya yang diferensiasi produk tersebut dilakukan di pertemuan berikutnya 2 kali 45 menit seperti itu. Nah, tadi kan dari awal ada pembukaan, berdoa, kemudian pembelajaran sampai penutup nih. Ada rentetan 3 space yang besar. Nah, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Untuk tujuan pembelajarannya tercapai, tapi belum maksimal. Tercapai tapi belum maksimal. Yeah. Nah, yang belum maksimal ini di bagian mana? Yang belum maksimal di bagian itu apa? Media pembelajarannya. Media. Oke, medianya harus seperti apa? Media pembelajarannya harusnya lebih bervariasi lagi. Lebih banyak pilihan atau lebih banyak video yang tersajikan, terus lebih banyak gambar, lebih dari satu gitu. Jadi bukan hanya satu video, satu gambar atau satu referensi seperti itu. Berarti saya ambil kesimpulannya, berarti medianya atau sumber belajarnya Ya. Misalkan ada anak yang suka video, ya jangan satu videonya tapi banyak. Ada yang suka bukunya juga banyak. Jadi kan Minimal lebih dari satu. referensinya banyak sehingga bisa menyaring banyak data gitu kan. Berarti secara tidak langsung itu membantu anak untuk berliterasi. Nah, ya bagus sekali. Terus sekarang Bu Susi menjadi guru kan sudah beberapa tahun ya. Yang Ibu sadari menjadi seorang guru dalam mengajar itu seperti apa? Selama saya melakukan pembelajaran di kelas, saya sampai sekarang sudah cukup menyadari bahwa pembelajaran itu bukan monoton menginginkan atau menjalankan apa yang diinginkan seorang guru, tetapi pembelajaran itu sendiri lebih ke membebaskan anak melakukan pilihannya, bagaimana mereka itu belajar dengan cara yang mereka mau. Dari mereka itu nyaman, mereka suka model pembelajaran seperti yang mereka inginkan, yang mereka sukai, jadi belajarnya mereka itu akan lebih maksimal. Nah, khususnya mulai kapan dilakukan perubahannya? Oke, untuk melakukan perubahan ini saya akan mulai saat ini juga. Jadi untuk melakukan perubahan lebih cepat akan lebih cepat. Nah, kemudian target-target atau goal untuk kedepannya kira-kira seperti apa? Saya berharap nanti anak saya yang sudah pembelajaran bersama saya ini nanti mereka bisa akan jauh lebih mandiri karena SMK dicetak atau dibentuk menjadi seorang yang mandiri. Oke, berarti kemandirian siswa dimulai dari SMK ini ya. Terus yang terakhir dalam percakapan ini, apa sih yang didapat Bu Susi setelah kita melakukan percakapan ini dari awal sampai akhir? Itu apa sih yang didapatkan Bu Susi? Oke. Saya dalam percakapan ini sedikit mendapatkan solusi pencerahan untuk melakukan perubahan agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran, target pembelajaran yang sudah direncanakan akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Oke,
Sebenarnya itu solusinya dari Bu Sri sendiri ya. Iya. Saya hanya membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik biar Bu Susi bisa memberi atau membuat solusi sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Susi sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan percakapan coaching sebagai pasca observasi dan kita akan melakukan refleksi setelah ini. Terima kasih.